slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Pedro Acosta jadi incaran Ducati di tengah krisis KTM. Langkah cepat gigi dalinya. Krisis keuangan yang melanda KTM AG, perusahaan induk KTM, mengguncang dunia MotoGP. Pabrikan asal Austria tersebut dilaporkan memiliki utang sebesar 3 miliar euro, sekitar 50 triliun rupiah, dan menyatakan kebangkrutan. Meski CEO KTM, Stefan Pierer, dan Direktur KTM Motorsport, Pete Bearer, berulang kali menegaskan bahwa situasi ini tidak akan memengaruhi program balap mereka, termasuk di MotoGP, tanda-tanda pengetatan anggaran mulai terlihat. Pada 3 Desember 2024, media Italia melaporkan bahwa KTM akan membekukan pengembangan motor untuk musim MotoGP 2025 sebagai langkah penghematan. Keputusan ini langsung memunculkan kekhawatiran di kubu Dorna Sports, pemegang hak komersial MotoGP, yang tengah mempersiapkan rencana darurat jika KTM benar-benar memutuskan mundur. Di tengah ketidakpastian ini, nama Pedro Acosta, pembalap muda berbakat KTM, menjadi sorotan. Acosta, yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap paling menjanjikan di dunia balap, menjadi incaran Ducati. Pabrikan asal Italia itu dikabarkan langsung bergerak cepat untuk merayu Acosta bergabung dengan tim mereka, dipimpin oleh bos teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, yang langsung menginisiasi negosiasi dengan manajer Acosta, Albert Valera. Pedro Acosta, yang saat ini berstatus sebagai salah satu talenta muda terbaik di MotoGP, telah menarik perhatian banyak tim. Dengan prestasi yang mencakup gelar juara dunia Moto3 pada 2021 dan performa impresif di Moto2, Acosta dipandang sebagai bintang masa depan yang mampu bersaing di kelas Premier. Melihat situasi KTM yang penuh ketidakpastian, Ducati tidak membuang waktu. Menurut laporan dari media Italia, Gigi Dall'Igna, sosok di balik kesuksesan teknis Ducati di MotoGP, langsung menghubungi Albert Valera untuk membahas kemungkinan mengamankan tanda tangan Acosta. Valera, yang juga mengelola karir pembalap top seperti Jorge Martin dan Aleix Espargaro, tengah mempertimbangkan berbagai skenario untuk masa depan Acosta. Pabrikan Borgo Panigale, Ducati, telah bicara serius dengan Albert Valera. Mereka memandang Pedro Acosta sebagai investasi jangka panjang yang tepat di tengah ketidakpastian pasar pembalap saat ini, tulis laporan tersebut. KTM, yang selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kekuatan baru di MotoGP, menghadapi situasi sulit. Meski pihak manajemen menyatakan optimisme bahwa partisipasi mereka di MotoGP tidak akan terpengaruh, pembekuan pengembangan motor untuk 2025 memberikan sinyal bahwa langkah-langkah penghematan serius sedang diambil. Dorna Sports, sebagai pemegang hak komersial, dikabarkan khawatir bahwa mundurnya KTM akan merugikan kejuaraan secara keseluruhan. KTM bukan hanya salah satu tim pabrikan yang kompetitif, tetapi juga memiliki reputasi dalam mendukung pembalap muda berbakat melalui program Red Bull KTM Academy. Untuk menjaga keseimbangan di grid MotoGP, Dorna disebut telah memanggil para pembalap KTM untuk memastikan bahwa masa depan mereka tetap aman, terlepas dari apa yang akan terjadi pada pabrikan asal Austria tersebut. Bagi Ducati, mendatangkan Pedro Acosta bukan sekadar langkah strategis, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga dominasi mereka di MotoGP. Setelah sukses dengan Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin, Ducati membutuhkan regenerasi pembalap untuk memastikan mereka tetap kompetitif di masa depan. Jika Acosta bergabung, ia tidak hanya akan mendapatkan motor yang kompetitif tetapi juga dukungan teknis dari salah satu tim terbaik di grid. Dengan Gigi Dall'Igna yang dikenal sebagai sosok visioner dalam pengembangan motor, peluang Acosta untuk bersinar di kelas Premier akan semakin besar. Meski negosiasi antara Ducati dan manajer Pedro Acosta masih dalam tahap awal, langkah cepat Gigi Dall'Igna menunjukkan betapa seriusnya Ducati untuk mengamankan pembalap muda ini. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Acosta dan manajemennya. Sementara itu, nasib KTM di MotoGP masih menjadi tanda tanya besar. Jika pabrikan asal Austria itu benar-benar mundur, bukan hanya grid MotoGP yang akan kehilangan salah satu kekuatan besar, tetapi juga pembalap seperti Pedro Acosta yang harus mencari tempat baru untuk melanjutkan karir mereka. Bagi penggemar MotoGP, saga ini menjadi salah satu drama terbesar menjelang musim 2025. Akankah Pedro Acosta menjadi bagian dari skuad Ducati, atau mampukah KTM mempertahankan pembalap muda berbakat mereka? Hanya waktu yang akan menjawab.
I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pedro Acosta jadi incaran Ducati. Krisis KTM di MotoGP 2025 memicu spekulasi baru. Nasib KTM di ajang MotoGP tengah menjadi sorotan setelah laporan keuangan terbaru menunjukkan perusahaan induknya, KTM AG, mengalami kebangkrutan dengan utang mencapai 3 miliar euro atau sekitar 50 triliun rupiah. Meskipun pihak manajemen menyatakan bahwa hal ini tidak akan berdampak pada aktivitas balap mereka, sejumlah langkah penghematan mulai terlihat. Salah satunya adalah pembekuan pengembangan motor untuk musim MotoGP 2025, sebagaimana dilaporkan pada 3 Desember 2024. Keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar, tim, dan pemangku kepentingan MotoGP. Bahkan, Dorna Sports, pemegang hak komersial MotoGP, dikabarkan tengah menyiapkan rencana darurat jika KTM memutuskan untuk mundur dari kompetisi ini. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, perhatian beralih kepada Pedro Acosta, pembalap muda berbakat yang disebut-sebut sebagai salah satu aset paling berharga KTM. Acosta, yang menjuarai Moto3 pada 2021 dan tampil mengesankan di Moto2, menjadi figur yang diminati banyak tim. Ducati, raksasa MotoGP asal Italia, dilaporkan telah melakukan pendekatan serius untuk merekrut pembalap asal Spanyol tersebut. Menurut laporan media Italia, Ducati telah menghubungi Albert Valera, manajer Pedro Acosta. Valera, yang juga mewakili Jorge Martin dan Aleix Espargaro, dikabarkan tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk masa depan Acosta. Sementara itu, Ducati tampaknya siap menjadikan pembalap berusia 20 tahun ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka. Ducati sudah berbicara dengan Albert Valera. Mereka sangat serius mempertimbangkan Pedro Acosta sebagai opsi terbaik yang tersedia di pasar saat ini, tulis laporan tersebut. Langkah Ducati ini bukan tanpa alasan. Mereka dikenal memiliki strategi jangka panjang yang solid untuk menjaga dominasi mereka di MotoGP. Setelah sukses dengan pengembangan motor dan pembalap seperti Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin, penambahan Pedro Acosta ke dalam tim pabrikan akan memperkuat posisi mereka di masa depan. Sementara itu, krisis finansial yang melanda KTM telah memunculkan berbagai spekulasi tentang masa depan mereka di MotoGP. Meskipun CEO KTM, Stefan Pierer, dan Direktur KTM Motorsport, Pete Beirer, bersikeras bahwa kebangkrutan ini tidak akan memengaruhi partisipasi mereka di kejuaraan dunia, pembekuan pengembangan motor menjadi sinyal bahwa situasi di balik layar tidak sepenuhnya stabil. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh Dorna Sports. Sebagai penyelenggara MotoGP, mereka perlu memastikan jumlah pabrikan tetap kompetitif agar daya tarik kejuaraan tidak menurun. Jika KTM benar-benar mundur, kejuaraan akan kehilangan salah satu tim pabrikan yang paling agresif dalam mengembangkan teknologi dan mempromosikan bakat muda. Pedro Acosta, dengan prestasi dan potensi luar biasanya, menjadi salah satu topik utama di pasar pembalap saat ini. Karirnya yang melesat sejak debut di Moto3 membuatnya digadang-gadang sebagai calon juara dunia di kelas Premier. Jika KTM tidak mampu memberikan kepastian terkait masa depannya, besar kemungkinan Acosta akan memilih untuk bergabung dengan Ducati. Dengan tim yang memiliki sumber daya melimpah dan strategi yang matang, Ducati bisa menjadi tempat ideal bagi Acosta untuk mengembangkan karirnya lebih jauh. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari kedua belah pihak. Situasi ini akan terus menarik perhatian, terutama menjelang akhir musim ketika tim-tim biasanya mulai menyusun rencana untuk tahun berikutnya. Krisis finansial KTM menciptakan ketidakpastian besar di MotoGP, tetapi juga membuka peluang menarik di pasar pembalap. Jika benar-benar bergabung dengan Ducati, Pedro Acosta dapat menjadi bagian dari era baru dominasi tim asal Italia tersebut. Di sisi lain, keberadaan KTM di MotoGP akan terus diawasi dengan saksama, mengingat peran penting mereka dalam menjaga keseimbangan dan kompetisi di grid. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Claudio Domenicali tantang Gigi Dalinya untuk sapu bersih kemenangan di MotoGP 2025. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 membawa angin segar bagi Ducati Lenovo Team. Dalam tes tersebut,
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez menunjukkan performa impresif dengan menempati posisi ketiga dan keempat tercepat, menegaskan potensi Desmosedici GP25 sebagai motor yang dominan. CEO Ducati, Claudio Domenicali, tak mau melewatkan momentum ini dan memberikan tantangan besar kepada General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, untuk menyapu bersih kemenangan sepanjang musim MotoGP 2025. Hasil tes Barcelona menjadi indikasi nyata bahwa Ducati semakin matang dalam pengembangan Desmosedici GP25. Bagnaia, juara dunia 2 kali, menunjukkan konsistensi dengan menempati posisi ketiga, sementara Marquez, yang baru bergabung dengan tim pabrikan, mampu langsung beradaptasi dan finish keempat. Domenicali memuji performa kedua pembalap tersebut, seraya menyoroti pentingnya konsistensi dalam meraih target besar. Kami memiliki motor yang kuat, 2 pembalap terbaik, dan tim teknis yang solid. Dengan kombinasi ini, kami yakin bisa mendominasi musim 2025, ujar Domenicali. Sebagai pemimpin divisi balap Ducati, Gigi Dall'Igna mendapat tantangan langsung dari Domenicali untuk membawa Ducati ke level yang lebih tinggi. Domenicali berharap Ducati bisa mencatat sejarah dengan menyapu bersih semua kemenangan dalam satu musim penuh. Gigi dan tim teknis telah bekerja luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, saatnya kami menetapkan standar baru dengan mendominasi seluruh musim MotoGP 2025. Ini bukan sekadar ambisi, tetapi target yang realistis, kata Domenicali. Dall'Igna menyambut tantangan tersebut dengan optimisme, tetapi ia juga menekankan bahwa kemenangan sapu bersih membutuhkan kerja keras dan konsistensi luar biasa. Tantangan ini memotivasi kami untuk terus berinovasi dan bekerja lebih keras. Dengan Bagnaia dan Marquez, kami memiliki kombinasi sempurna untuk menghadapi tantangan ini, ujar Dall'Igna. Marc Marquez, yang menjalani debut pramusimnya bersama Ducati, menunjukkan hasil yang menjanjikan. Finish keempat tercepat di Barcelona menjadi bukti kemampuan adaptasi cepatnya dengan Desmosedici GP25. Marquez mengakui bahwa ia merasa semakin nyaman dengan motor dan tim barunya. Saya senang dengan hasil tes ini. Desmosedici GP25 sangat kompetitif, dan saya merasa semakin nyetel dengan motor ini. Fokus saya adalah terus memberikan masukan yang berguna bagi tim dan membantu Ducati mencapai target besar mereka, ujar Marquez. Marquez juga menekankan pentingnya kerjasama dengan Bagnaia untuk memastikan Ducati terus menjadi kekuatan dominan di grid. Bagnaia adalah pembalap hebat. Saya akan belajar banyak darinya, dan bersama-sama kami akan berusaha membawa Ducati ke puncak, tambahnya. Bagnaia, yang telah menjadi tulang punggung Ducati dengan gelar juara dunia pada 2022 dan 2023, menyambut baik kehadiran Marquez. Ia yakin bahwa kolaborasi mereka akan membawa manfaat besar bagi tim. Kehadiran Marc adalah keuntungan besar bagi kami. Dia membawa perspektif baru dan pengalaman yang luar biasa. Bersama-sama, kami akan bekerja untuk memastikan Ducati tetap menjadi yang terbaik, kata Bagnaia. Bagnaia juga merasa optimis dengan performa Desmosedici GP25 yang menurutnya sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi motor terbaik di grid. Dengan hasil tes pramusim yang menjanjikan, Ducati kini mempersiapkan diri untuk menghadapi musim MotoGP 2025 dengan percaya diri. Domenicali menegaskan bahwa tantangan sapu bersih kemenangan bukan hanya untuk pembalap, tetapi juga seluruh tim Ducati. Kami harus bekerja sebagai satu kesatuan. Dari teknisi hingga pembalap, semuanya harus memberikan yang terbaik. Target ini ambisius, tetapi bukan tidak mungkin, tutup Domenicali. Ducati Lenovo Team memasuki musim 2025 dengan ambisi besar untuk mencatatkan sejarah baru di MotoGP. Dengan performa solid Bagnaia dan Marquez, serta dukungan penuh dari tim teknis yang dipimpin Gigi Dall'Igna, Ducati yakin bisa mencapai target besar ini. Semua mata kini tertuju pada bagaimana mereka menerjemahkan potensi besar ini menjadi hasil nyata di lintasan balap. Gigi Dall'Igna berharap Marc Marquez rutin juara di MotoGP 2025. Setelah debut gemilang Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team pada tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024,
Direktur Teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, secara terbuka mengungkapkan harapannya. Dall'Igna berharap pembalap berusia 31 tahun itu mampu menjadi langganan juara sepanjang musim MotoGP 2025. Marquez, yang sukses finish keempat dalam tes tersebut, hanya tertinggal dari Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan saudaranya Alex Marquez. Penampilan apik itu membuat Dall'Igna semakin yakin bahwa Marquez bisa menjadi kunci dominasi Ducati di musim mendatang. Dalam wawancaranya usai tes, Gigi Dall'Igna menyatakan keyakinannya bahwa Marquez memiliki kemampuan untuk memenangkan balapan secara rutin. Mark adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada. Dia memiliki pengalaman, keberanian, dan kemampuan teknis untuk mendorong motor hingga batas maksimal, ungkapnya. Dall'Igna juga menambahkan bahwa adaptasi Marquez terhadap Desmosedici GP25 berjalan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Kami tahu Mark akan cepat, tetapi melihatnya langsung nyaman dengan GP25 dalam waktu singkat benar-benar luar biasa. Ini memberi kami kepercayaan diri besar bahwa dia bisa menjadi pembalap yang rutin finish di podium atau bahkan menang, tambahnya. Marquez sendiri mengakui bahwa hasil di Barcelona menjadi awal yang baik, tetapi ia menekankan pentingnya kerja keras untuk menjaga konsistensi sepanjang musim. Tes ini menunjukkan potensi besar GP25, tetapi pekerjaan kami baru saja dimulai. Fokus saya adalah memberikan hasil terbaik di setiap balapan, namun prioritas utama tetap menjaga konsistensi, ujar Marquez. Pembalap asal Cervera itu juga memuji tim Ducati yang memberikan dukungan penuh dalam proses adaptasinya. Ducati adalah tim yang luar biasa. Mereka mendengarkan setiap masukan saya dan terus bekerja keras untuk menyempurnakan motor. Saya merasa sangat didukung di sini, tambahnya. Menurut Dall'Igna, Desmosedici GP25 telah dirancang untuk memberikan keseimbangan sempurna antara kecepatan di lintasan lurus dan stabilitas di tikungan. Masukan dari Marquez selama tes di Barcelona dianggap sangat berharga dalam menyempurnakan motor ini. Mark memberi kami perspektif baru tentang bagaimana motor ini bisa ditingkatkan. Dengan pembalap seperti dia dan Pecco, Francesco Bagnaia, kami memiliki semua elemen untuk menciptakan motor juara, kata Dall'Igna. Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, juga memberikan dukungan penuh. Meski menjadi juara dunia 2 kali bersama Ducati, Bagnaia melihat kehadiran Marquez sebagai tambahan kekuatan bagi tim. Mark adalah pembalap hebat. Dia membawa pengalaman dan kemampuan luar biasa. Saya yakin bersama-sama kami bisa membuat Ducati semakin dominan, kata Bagnaia. Dengan hasil positif di tes pramusim Barcelona, Ducati Lenovo Team kini mematok target tinggi untuk musim 2025. Selain mempertahankan gelar juara dunia, Ducati juga berharap bisa mendominasi lebih banyak balapan dan meraih kemenangan beruntun. Dall'Igna menyimpulkan dengan penuh optimisme, kami memiliki motor yang hebat, tim yang solid, dan 2 pembalap terbaik di dunia. Jika Mark bisa membawa gaya balapnya yang khas dan konsistensi yang luar biasa, saya yakin dia akan rutin juara dan membantu Ducati mencatatkan sejarah baru di MotoGP. Penampilan Marc Marquez di tes pramusim Barcelona membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Dengan dukungan penuh dari Gigi Dall'Igna dan tim Ducati, serta kerjasama dengan Bagnaia, Marquez diharapkan mampu membawa Ducati ke era baru kejayaan di MotoGP 2025. Semua mata kini tertuju pada langkah besar Marquez dan Ducati di musim mendatang. Claudio Domenicali undang Marc Marquez ke markas besar Ducati di Borgo Panigale, Italia, tawarkan peran ujung tombak Ducati Lenovo. Setelah penampilan luar biasa Marc Marquez dalam tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024, CEO Ducati, Claudio Domenicali, dikabarkan mengundang sang juara dunia 8 kali itu ke markas besar Ducati di Borgo Panigale, Italia. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas peran strategis Marquez di Ducati Lenovo Team, khususnya dalam pengembangan Desmosedici GP25 dan masa depan proyek balap Ducati. Domenicali disebut secara langsung menawarkan posisi sebagai pembalap utama kepada Marquez, menjadikannya ujung tombak proyek Ducati. Namun,
sikap rendah hati dan loyalitas Marquez terhadap rekan setimnya, Francesco Bagnaia, membuatnya menolak tawaran tersebut. Menurut Marquez, Bagnaia yang telah menyumbangkan gelar juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 lebih pantas untuk terus memimpin tim pabrikan Ducati. Dalam pernyataan resminya, Domenicali memuji kontribusi Marquez sejak bergabung dengan Ducati Lenovo Team. Mark telah membawa pengalaman dan kemampuan luar biasa yang sulit ditemukan di pembalap lain. Dia menunjukkan bahwa adaptasi dengan Desmosedici GP25 tidak hanya cepat tetapi juga efektif. Kami yakin dia memiliki potensi besar untuk menjadi pembalap utama Ducati, ujar Domenicali. Domenicali melihat peran Marquez tidak hanya dalam mencetak prestasi di lintasan tetapi juga sebagai pusat pengembangan teknis. Ducati memandang Marquez sebagai sosok ideal yang dapat membawa Desmosedici ke level lebih tinggi di tengah persaingan MotoGP yang semakin ketat. Meski mendapat kepercayaan tinggi dari Domenicali, Marquez memilih untuk mengutamakan rasa hormat terhadap Bagnaia. Dalam wawancaranya, Marquez menegaskan bahwa Bagnaia adalah figur penting yang telah membawa Ducati ke puncak kejayaan selama 2 musim berturut-turut. Saya sangat menghormati Bagnaia. Dia adalah pemimpin tim ini, dan dia telah melakukan hal-hal luar biasa untuk Ducati. Saya di sini untuk mendukungnya, bukan mengambil tempatnya, kata Marquez. Marquez juga menyebut bahwa dirinya merasa masih dalam proses adaptasi dengan tim dan motor baru. Saya baru tiba di tim ini. Masih terlalu dini untuk berpikir saya bisa mengambil peran sebesar itu. Fokus saya sekarang adalah membantu Ducati berkembang dan berkontribusi sebaik mungkin, tambahnya. Bagnaia, yang juga hadir di Borgo Panigale, memberikan tanggapannya terkait peran Marquez di tim. Mark adalah rekan setim yang hebat. Dia membawa banyak pengalaman dan semangat baru ke tim ini. Saya menghormati keputusannya untuk tidak mencoba mengambil peran saya, meskipun saya yakin dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, ujar Bagnaia. Kehadiran 2 pembalap kelas dunia seperti Marquez dan Bagnaia menciptakan dinamika menarik di dalam tim Ducati Lenovo. Di satu sisi, Ducati memiliki peluang besar untuk mendominasi MotoGP, tetapi di sisi lain, pengelolaan hubungan antar pembalap menjadi tantangan besar. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menyebut bahwa prioritas utama adalah menjaga keseimbangan tim. Kami beruntung memiliki 2 pembalap hebat seperti Mark dan Pecco. Namun, kami harus berhati-hati agar mereka tetap bekerja sama tanpa adanya konflik internal, kata Tardozzi. Dengan kombinasi pengalaman Marquez dan stabilitas Bagnaia, Ducati Lenovo Team diyakini akan menjadi kekuatan dominan di musim MotoGP 2025. Desmosedici GP25 yang terus berkembang berkat masukan kedua pembalap ini diprediksi akan menjadi salah satu motor terbaik di grid. Marquez, meski menolak peran pembalap utama, tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi tim barunya. Saya di sini untuk bekerja keras, belajar, dan membantu Ducati mencapai lebih banyak kesuksesan, tegasnya. Tawaran Claudio Domenicali kepada Marc Marquez untuk menjadi ujung tombak Ducati menunjukkan betapa besarnya kepercayaan pabrikan asal Italia ini terhadap kemampuan sang juara dunia 8 kali. Namun, sikap rendah hati Marquez yang lebih memilih menghormati posisi Bagnaia menunjukkan profesionalisme dan integritasnya sebagai pembalap. Dengan kerjasama yang solid antara kedua pembalap ini, Ducati Lenovo Team tampaknya berada di jalur yang tepat untuk melanjutkan dominasi mereka di MotoGP. Bos Honda Alberto Puig kecewa, Marc Marquez kini bersinar bersama Ducati di tengah keterpurukan Honda. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 menjadi momentum penting bagi Marc Marquez yang kini memperkuat Ducati Lenovo Team. Dalam debutnya bersama Desmosedici GP25, Marquez mencatat hasil impresif dengan finish di posisi keempat. Penampilan ini memperlihatkan bahwa Marquez telah beradaptasi dengan cepat bersama Ducati, bahkan bersenang-senang di tim barunya. Namun, keberhasilan ini justru menjadi tamparan bagi mantan timnya, Repsol Honda, yang masih terpuruk dalam performa. Bos Honda, Alberto Puig, tak dapat menyembunyikan kekecewaannya melihat Marquez kini bersinar bersama Ducati,
sementara Honda masih berjuang untuk kembali kompetitif. Puig merasa bahwa jasa besar Honda terhadap karir Marquez seperti dilupakan, terlebih setelah Marquez menikmati kesuksesan di tim barunya. Dalam sebuah wawancara dengan media, Puig mengungkapkan kekecewaannya atas situasi ini. Kami membangun karir Mark dari awal. Semua gelar juara dunianya diraih bersama Honda. Namun sekarang, dia terlihat lebih bahagia bersama Ducati, seolah-olah melupakan apa yang kami lakukan untuknya, kata Puig dengan nada getir. Puig juga menyebut bahwa perpisahan dengan Marquez pada akhir 2023 adalah momen yang sangat berat bagi Honda. Tim telah berjuang keras untuk memberikan motor yang kompetitif, meski hasilnya jauh dari harapan. Namun, Marquez memutuskan untuk hengkang ke Gresini Racing, yang menjadi awal dari perjalanannya bersama Ducati. Ketika dia pergi, kami berharap dia tetap menunjukkan rasa hormat kepada Honda, tetapi sekarang terlihat berbeda. Dia menikmati kesuksesannya bersama tim lain sementara kami masih berusaha bangkit dari keterpurukan, tambah Puig. Setelah bergabung dengan Gresini Racing pada musim 2024, Marquez berhasil membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik. Kepindahannya ke Ducati Lenovo Team untuk musim 2025 memberikan peluang lebih besar baginya untuk kembali bersaing di level tertinggi. Hasil tes pramusim di Barcelona menjadi bukti kemampuan luar biasa Marquez untuk beradaptasi dengan cepat pada motor baru. Desmosedici GP25, yang dikenal memiliki karakteristik berbeda dengan RC213V Honda, justru membuat Marquez lebih percaya diri. GP25 adalah motor yang sangat stabil dan memberikan kepercayaan diri lebih. Saya merasa sangat nyaman sejak pertama mencobanya, kata Marquez usai tes. Namun, keberhasilan ini juga menjadi ironi mengingat Honda yang masih berjuang keras untuk kembali ke puncak. Sementara Marquez menikmati kebangkitannya bersama Ducati, Honda terus menghadapi tantangan besar. Dalam beberapa musim terakhir, performa motor RC213V mengalami penurunan signifikan, membuat tim sulit bersaing dengan Ducati, Aprilia, atau bahkan KTM. Kehilangan Marquez, yang menjadi ujung tombak Honda selama bertahun-tahun, semakin memperburuk situasi. Pada tes Barcelona, pembalap-pembalap Honda bahkan tidak mampu menembus posisi 10 besar, memperlihatkan betapa jauh mereka tertinggal dibandingkan rival-rivalnya. Meski mendapat kritik dari Puig, Marquez tetap mengungkapkan bahwa kepindahannya adalah keputusan yang sulit namun diperlukan. Meninggalkan Honda adalah salah satu keputusan terberat dalam hidup saya. Tapi saya harus berpikir tentang masa depan karir saya. Ducati memberikan peluang itu, ujar Marquez. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati Honda sebagai tim yang telah membesarkan namanya. Honda akan selalu menjadi bagian besar dalam hidup saya. Saya tidak pernah melupakan apa yang telah mereka lakukan untuk saya, tambahnya. Melihat penampilan Marc Marquez bersama Ducati, banyak yang memprediksi bahwa ia akan kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia pada musim 2025. Sementara itu, Honda harus menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali tim yang kompetitif tanpa sosok Marquez di dalamnya. Meski hubungan antara Marquez dan Honda kini tampak renggang, satu hal yang pasti, perjalanan karir Marc Marquez bersama Ducati baru saja dimulai, dan semua mata akan tertuju padanya sepanjang musim MotoGP 2025. Gigi Dalinya ingin Marc Marquez jadi pembalap utama Ducati, tapi Marquez menolak dan hormati Francesco Bagnaia. Tes pramusim MotoGP 2025 di Barcelona tak hanya mengukir cerita tentang performa impresif Marc Marquez bersama Ducati Desmosedici GP25, tetapi juga membuka perbincangan soal hierarki di dalam tim Ducati Lenovo. Bos Ducati Corse, Gigi Dalinya, secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Marc Marquez sebagai ujung tombak dalam pengembangan Desmosedici GP25. Namun, Marquez secara tegas menolak tawaran tersebut, menyatakan bahwa Francesco Bagnaia lebih layak menjadi pembalap utama karena kontribusinya yang besar terhadap tim. Dalam wawancara dengan media setelah tes Barcelona, Dalinya menjelaskan alasannya ingin menjadikan Marquez sebagai pembalap utama. Marc memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami motor dan memberikan umpan balik teknis.
Dia adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, dan hasil tes pramusim ini menunjukkan bahwa dia sudah sangat cocok dengan GP25, ungkap Dalinya. Dalinya menambahkan bahwa pengalaman dan mentalitas juara Marquez adalah elemen penting dalam proyek pengembangan jangka panjang Ducati. Marc tidak hanya membawa kecepatan, tetapi juga keahlian yang bisa membawa motor ini ke tingkat berikutnya, jelasnya. Meski mendapat pujian tinggi dari Dalinya, Marc Marquez memilih merendah. Ia menyatakan bahwa Bagnaia, yang telah memberikan 2 gelar juara dunia MotoGP untuk Ducati pada 2022 dan 2023, pantas mendapatkan status sebagai pembalap utama. Saya baru saja tiba di tim ini, sementara Pecco, Bagnaia, sudah menjadi bagian penting dari kesuksesan Ducati. Dia adalah juara dunia 2 kali dan telah membawa banyak prestasi. Saya merasa belum pantas untuk mengambil peran itu, kata Marquez kepada wartawan. Marquez juga menegaskan bahwa dirinya lebih fokus untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan membantu tim secara kolektif. Tujuan saya adalah memberikan kontribusi terbaik, bekerja sama dengan Pecco, dan memastikan Ducati tetap berada di puncak, tambahnya. Bagnaia, yang juga tampil solid di tes Barcelona dengan finish di posisi ketiga, mengaku terkejut sekaligus tersentuh oleh sikap Marquez. Marc adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada, dan mendengar dia mengatakan hal seperti itu menunjukkan betapa dia menghargai kerja keras saya di tim ini, ujar Bagnaia. Bagnaia percaya bahwa kehadiran Marquez justru akan memperkuat tim secara keseluruhan. Kami memiliki 2 pembalap kuat, dan itu adalah keuntungan besar. Saya yakin kami bisa saling mendukung untuk terus berkembang, tambahnya. Keputusan soal hierarki pembalap dalam tim Ducati Lenovo kini menjadi perhatian. Meski Dalinya ingin menjadikan Marquez sebagai ujung tombak pengembangan, dinamika di dalam tim menunjukkan pendekatan yang lebih kolektif. Dalam MotoGP modern, tim tidak hanya bergantung pada satu pembalap. Kami memiliki 2 pembalap hebat, dan itu adalah kekuatan kami. Keduanya memiliki peran penting, ujar Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo. Dengan Bagnaia dan Marquez di skuad yang sama, Ducati Lenovo memiliki salah satu line-up terkuat di grid. Dalinya optimis bahwa kombinasi pengalaman Marquez dan stabilitas Bagnaia dapat membawa Ducati kembali meraih gelar juara dunia. Musim ini akan sangat menantang, tetapi kami percaya bahwa dengan Pecco dan Marc, kami memiliki apa yang dibutuhkan untuk terus mendominasi, kata Dalinya. Keputusan Marc Marquez untuk menolak peran sebagai pembalap utama di Ducati Lenovo menunjukkan sikap rendah hati dan rasa hormatnya terhadap Francesco Bagnaia. Di sisi lain, itu juga mencerminkan dinamika internal tim Ducati yang lebih mengutamakan kolaborasi daripada hierarki tradisional. Dengan kombinasi kedua pembalap ini, Ducati tampaknya siap menghadapi musim MotoGP 2025 dengan kekuatan penuh. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.